Shalom para peserta Bible Study. Bagaimana kabarnya minggu ini? Saya harap kita semua masih tetap semangat belajar firman Tuhan. Kiranya pembelajaran kita kali ini pun akan menumbuhkan iman kita. Sekarang dalam serial Perjanjian Lama kita akan belajar tentang Abraham, bapak orang beriman. Kita akan memulai hari ini dengan bagian yang pertama, yaitu tentang panggilan Abraham. Yang bisa kita baca, kita perhatikan dalam Kejadian 11 ayat 27 sampai 32, kemudian Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Siapakah Abraham? Abraham itu terkenal sebagai bapak dari banyak bangsa, banyak suku bangsa. Kemudian juga terutama dikenal sebagai bapak kaum Israel. Ya, semua orang Israel mengaku anaknya Abraham. Dan kita pun sebagai orang-orang percaya, kita mengaku sebagai anak-anaknya Abraham juga. Mengapa? Karena Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Nah, sesungguhnya siapakah Abraham itu? Abraham terlahir dengan nama Abram. Nanti pada sesi-sesi berikutnya kita akan belajar bagaimana nama Abram diubah oleh Tuhan menjadi Abraham. Abram ini lahir dari keluarga Terah. Ya, salah satu keturunan dari Sem. Sem itu anaknya Nuh. Ya. Abram ini berasal dari wilayah Ur-Kasdim di Mesopotamia. Ur-Kasdim maksudnya wilayah Ur, yaitu wilayah orang-orang Kasdim. Ya. Orang Kasdim itu orang Kaldea, orang Babylon. Sebagai bapak orang beriman, maka pembahasan kita mengenai Abraham tentu tidak lepas dari persoalan iman. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu latar belakang keluarga dari Abraham ini. Untuk sementara kita menyebutnya Abram. Inilah keluarga Terah. Ini silsilahnya. Terah ini keturunan dari Sem. Kemudian dari Terah ini ada Abram, ada Sarai, yang nantinya akan berubah nama menjadi Sarah. Lalu ada Nahor, dan ada Haran. Mereka ini semua bersaudara. Ya. Abram dan Sarai istrinya itu bersaudara, betul. Ya, minggu depan kita akan bahas sedikit mengenai itu. Kemudian Haran itu memiliki anak yaitu Milka, anak perempuan, Iska, anak perempuan juga, kemudian Lot. Nah, Haran ini meninggal ketika mereka berada di Ur-Kasdim. Haran meninggal terlebih dahulu, maka Nahor menikahi Milka, anak dari Haran. Sedangkan Lot mengikuti Abram. Dari Nahor dan Milka nantinya akan lahir Betuel yang akan menjadi ayah dari Ribka dan Laban. Ribka pada saatnya nanti akan menjadi istri dari Ishak, anak Abram dan Sarai. Nah, demikian seterusnya sampai kemudian lahirlah Yakub. Yakub akan menikahi buyut dari Nahor, ya, yaitu Lea dan Rahel, anak-anak dari Laban. Nah, inilah sekilas keluarga Terah. Sekarang kita akan berbicara mengenai benih iman yang terpelihara.
Di sini kita akan belajar bagaimana benih iman itu terpelihara turun-temurun. Kita akan lihat dulu dari riwayat panggilan Abram. Bagaimana Abram dipanggil oleh Allah? Abram menerima panggilan Allah di Ur Kasdim atau Haran. Ada yang bilang di Ur Kasdim, ada yang bilang di Haran. Yang betul yang mana? Mari kita perhatikan. Kejadian 11 ayat 31 sampai 32, demikian bunyinya. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Perhatikan, sampai di sini berarti Abram posisinya ada di Haran. Kemudian Kejadian 12 ayat 1 bunyi, "Firmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Kalau kita lihat sampai di sini saja, seolah Abram baru dipanggil oleh Allah ketika berada di Haran setelah Terah meninggal. Namun Alkitab memberi kita informasi lebih dari ini. Kita akan lihat apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul. Loh, kok Kisah Para Rasul? Ya, kita baca dulu ya. Ini perkataan Stefanus. Ketika itu Stefanus ditangkap oleh orang-orang Yahudi, diadili, dan kemudian akan dihukum. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Stefanus kepada mereka. Kisah Para Rasul 7 ayat 2 sampai 4. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia." Di mana itu? Di Ur, ya. Sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, "Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ayat 4. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Nah, perhatikan dulu, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mengapa kok Kisah Para Rasul ini bisa kita jadikan rujukan untuk kitab Kejadian yang jarak waktunya begitu jauh. Nah, kita perlu tahu bahwa bangsa Israel itu punya tradisi lisan turun-temurun. Tradisi, seperti kita tahu, memuat informasi yang bisa jadi cukup akurat. Ada yang tidak akurat? Ya, tentu ada. Tetapi juga tidak semuanya tidak akurat. Tidak tertutup kemungkinan ada informasi yang memang tepat, memang benar. Dan ini didukung dengan catatan di Kisah Para Rasul bahwa Stefanus ketika itu sedang dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus. Siapakah Stefanus? Stefanus itu adalah seorang diakon yang kriterianya adalah seseorang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan terutama di saat ini, peristiwa ini terjadi, dicatat Stefanus dipenuhi Roh Kudus. Artinya dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus.
Mengapa demikian? Itu sesuai janji Tuhan Yesus. Kita bisa baca tentang peristiwa ini di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Dituliskan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan. Jadi ketika mengatakan hal-hal tadi, Stefanus sedang penuh dengan Roh Kudus. Itu sesuai janji Tuhan Yesus di dalam Lukas 12 ayat 11 sampai 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi Stefanus sedang dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengatakan hal-hal tersebut. Jadi kita bisa percaya apa yang diucapkan Stefanus adalah suatu kebenaran. Walaupun memang tidak tercatat jelas di dalam kitab Kejadian. Ya. Seringkali pencatatan itu tidak langsung detail pada peristiwa itu karena yang ditekankan bukan hal itu. Ya. Nah. Jadi Abraham dipanggil dua kali. Pertama di Ur Kasdim, lalu yang kedua di Haran. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat selanjutnya benih iman dalam keluarga. Ada peranan dari Terah dan juga leluhurnya tentu, ya. Kalau melihat dari kenyataan tadi, Terah sepertinya turut serta menyertai, bahkan mendukung Abram untuk mengikuti panggilan Allah. Seumpama Terah bukan orang yang mengenal Allah, rasanya sulit untuk Terah melakukan ini. Ya, hal ini terbukti dari ikut sertanya Terah yang bahkan juga membawa Lot, yaitu cucunya, salah satu cucunya, putra Haran yang tadi sudah meninggal terlebih dahulu. Bahkan dari catatan di Kejadian pasal 27 ayat 43, kita mengetahui bahwa Laban, yaitu cucu dari Nahor, juga tinggal di wilayah Haran. Jadi kemungkinan besar ketika Terah bersama dengan Abram, bersama dengan Sarai, dan juga Lot pergi ke Haran menuju tanah Kanaan, sesungguhnya Nahor juga ikut, walaupun tidak dituliskan di situ. Jadi mereka sama-sama pergi dari Ur Kasdim menuju Kanaan dan mereka sampai di Haran, lalu mereka singgah di situ, berhenti di situ. Terah kemungkinan besar telah memperoleh warisan iman dari para leluhurnya. Jadi benih iman itu terpelihara cukup baik. Dan iman itu tentu juga diwariskan kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, termasuk Abram. Lalu di dalam Kejadian 12 ayat 7 sampai 8 disebutkan di situ Abram membangun mezbah bagi Tuhan. Artinya Abram mempersembahkan korban bagi Tuhan. Kita sudah tahu dalam beberapa pertemuan sebelumnya, mempersembahkan korban persembahan itu adalah pola ibadah yang telah diajarkan, ditetapkan oleh Tuhan Allah sendiri dan diwariskan turun-temurun dari Adam. Terus diwariskan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Jadi Abram jelas mewarisi hal ini dari ayahnya. Ya.
Kemudian kita lihat dua tahap panggilan tadi, apa yang membedakan? Kenapa dua kali? Perhatikan yang pertama, pada panggilan yang pertama di Ur Kasdim, Abram masih bersama dengan Terah ayahnya. Ya. Ada ayahnya yang mendukung, dan juga ada saudara-saudaranya yang ikut menyertai. Jadi Abram tidak sendiri. Berbeda dengan panggilan kedua. Di Haran, mereka menetap di situ rupanya cukup lama. Dan di situ Terah meninggal. Terah telah tiada. Dan saat itu juga sepertinya iman Nahor sudah luntur. Terbukti Nahor tidak mengikuti Abram terus ke tanah Kanaan. Bahkan kalau kita lihat nanti dalam pembelajaran ke depan, di dalam Kejadian 31 ayat 19 dan 30, kita menemui Laban, cucu dari Nahor, memiliki patung dewa-dewa ya, yang disebut terafim. Jadi sudah tidak lagi menyembah Allah yang benar, cucunya Nahor. Rupanya sudah dimulai dengan lunturnya iman Nahor. Maka tinggal Abram beserta istrinya yang harus memperjuangkan imannya sendiri. Maka di panggilan yang kedua ini, inilah saatnya Abram harus memutuskan untuk beriman dan taat pada panggilan Allah, walaupun tanpa dukungan orang lain. Abram harus mulai berjalan sendiri dengan kemantapan hatinya sendiri untuk menjawab panggilan Tuhan. Walaupun memang ada Lot yang menyertainya, tapi statusnya Lot itu adalah keponakannya yang memang ngikut dengan Abraham, ya. Karena Abram tidak memiliki anak sendiri saat itu. Dan saat itu usia Abram sudah cukup tua, sudah 75 tahun. Nah, kalau kita memperhatikan panggilan Abram ini sungguh adalah panggilan yang melewati batas. Mari kita perhatikan bagaimana bunyi panggilan Allah kepada Abram. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, kita akan bahas satu persatu bagian-bagian dari panggilan dan janji berkat Tuhan ini. Yang pertama, negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah.
Apa maksudnya ini? Ada sebuah miskonsepsi, salah paham mengenai hal ini. Saya pun dulu pernah salah paham. Saya berpikir, wah, Abram ini dipanggil Allah, wah aneh Allah memanggilnya. Pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui kemana, tidak tahu kemana. Pokoknya pergi saja lu, pergi kemana, ke arah mana harus pergi. Ternyata tidak seperti itu. Allah kita tidak ngawur, saudara. Allah punya tujuan, punya perencanaan. Ya, terbukti dari Ur Kasdim sejak awal dipanggil, Abram bersama Terah ayahnya sudah menuju satu arah yang jelas, yaitu tanah Kanaan. Jadi mereka tidak berjalan tanpa arah. Demikian juga ketika berangkat dari Haran, arahnya jelas ke Kanaan. Ya. Kalau Ur Kasdim itu di Mesopotamia, agak jauh di sebelah timur tanah Kanaan. Haran itu posisinya di sebelah utara Kanaan, sudah jauh lebih dekat. Perjalanan dari situ masuk ke tanah Kanaan tidak terlalu jauh. Ya. Namun demikian, tanah Kanaan memang adalah tanah yang asing buat Abram. Ya. Abram tidak mengenal tanah itu. Seperti apakah nanti negeri yang ditunjukkan Allah, dia tidak tahu. Jadi Abram berangkat berdasarkan iman, percaya kepada Allah yang memanggilnya. Kemudian Allah menjanjikan bahwa Allah akan menjadikan Abram bangsa yang besar. Nah, ini yang aneh. Abram itu tidak punya keturunan. Hingga dia keluar dari Haran di usia 75 tahun, dia tidak punya satu anak pun. Bagaimana bisa menjadi bangsa yang besar? Di dalam Kejadian 11 ayat 30 dikatakan jelas Sarai itu mandul. Dan dalam zaman itu pengertian menjadi bangsa yang besar itu artinya memiliki keturunan banyak yang kuat hingga menguasai suatu wilayah tertentu yang cukup luas. Bagaimana mungkin terjadi dengan Abram yang tidak punya keturunan? Nah, disinilah Allah pun menjanjikan keturunan yang banyak. Abram yang sudah tua, Sarai juga sudah tua, dalam keadaan mandul. Allah menjanjikan kepada mereka keturunan yang banyak, sesuatu yang mustahil. Tapi itulah Allah kita, dia melampaui batas kemustahilan. Kemudian Allah menjanjikan nama yang termasyhur, tentu saja bapak dari sebuah bangsa yang besar pasti termasyhur. Dan kenyataan sampai sekarang ini digenapi, nama Abram termasyhur di mana-mana. Dan juga Allah menjanjikan bahwa dia akan menjadi berkat. Menjadi berkat. Bukan hanya Allah menjanjikan berkat bagi Abram dan keturunannya, tetapi melalui Abram dan keturunannya semua orang akan diberkati, segala bangsa akan diberkati. Luar biasa. Dan juga Allah menjanjikan perlindungan dan pembelaan. Ya. Tentu saja dalam rencana Allah, orang yang dipanggil di dalam rancangan Allah yang sempurna pasti dilindungi, pasti dibela oleh Allah. Karena Allah membentengi rencananya, karena rancangannya sempurna dan tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Itulah panggilan dan janji Allah terhadap Abraham. Dan bagaimana respon Abram terhadap panggilan itu? Inilah yang dilakukannya, yaitu percaya dan taat. Kita bisa melihat di dalam Kejadian 12 ayat 4 bahwa Abram segera berangkat
pergi ke Kanaan. Dia taat. Dan sesampainya di Kanaan, di Sikhem, di dalam Kejadian 12 ayat 7, dituliskan ketika Abram menerima peneguhan janji dari Allah di situ, maka Abram mendirikan mezbah. Mendirikan mezbah artinya Abram beribadah, artinya Abram menghormati Allah dan dia percaya kepada Allah. Saudara, kisah ini menarik. Dan sekarang kita sampai pada yang paling penting mengenai kisah ini. Untuk apa semuanya ini harus terjadi? Dalam rangka apa? Semuanya terjadi di dalam rangka janji penebusan Allah. Di dalamnya ada suatu karya penyelenggaraan penebusan yang agung. Dan semuanya adalah mutlak karya Allah. Mari kita lihat. Panggilan Allah bagi Abraham itu dalam rangka karya penebusan. Bukan panggilan sembarangan. Berkat Abram adalah suatu nubuatan tentang terjadinya penebusan di masa yang akan datang. Lewat Abrahamlah Allah mempersiapkan suatu umat yang kudus, suatu bangsa yang kudus, suatu generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang daripadanya akan lahir Sang Penebus, yaitu Israel. Kita tahu Israel adalah keturunan Abram. Dan berkat bagi semua kaum, ya dikatakan dalam janji Tuhan tadi, olehmu semua kaum di muka bumi akan memperoleh berkat. Nah, itu digenapi di dalam Tuhan Yesus lewat karya penebusannya. Sehingga berkat itu bukan sekedar berkat jasmani, tetapi berkat keselamatan bisa diterima oleh segala bangsa, oleh semua orang yang percaya. Dan ini diwariskan kepada kita umat Tuhan, kepada gereja, sebagai anak-anak Abraham di dalam iman. Kita mewarisinya lewat amanat agung. Dan hal ini mutlak adalah karya Allah. Bayangkan, Sarai itu mandul jelas. Allah menjanjikan keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dari mana munculnya? Muncul dari seorang perempuan yang mandul. Lewat garis keturunannya Sarai yang mandul. Hal yang mustahil terjadi. Tetapi kenyataannya itu terjadi. Di sini Allah ingin menyatakan kuasanya. Dia ingin menunjukkan bahwa kasih karunia-Nya, anugerahnya melampaui batas kemustahilan dunia dan manusia. Itulah Allah kita yang besar. Mari kita sungguh-sungguh beriman kepadanya. Seperti Abram, bapak orang beriman, kita pun adalah orang-orang beriman. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kesimpulannya, ini tugas kita bersama. Saya sengaja kosongkan. Mari semuanya mencoba menuliskan kesimpulan. Apa yang saudara peroleh dari pembelajaran kali ini? Hal-hal apa yang penting? Coba nanti saudara tuliskan di grup WhatsApp kita, supaya di sesi diskusi nanti bisa kita bahas bersama. Silakan juga tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ada, jangan ragu, jangan sungkan,
Besok kita akan berdiskusi bersama. Tuhan Yesus memberkati.